Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya kalau di dalam kehidupan ini kan jauh lebih nyaman ya dan tenang kalau hidup sebagai orang biasa. Ya, tidak ada terlalu banyak tanggung jawab ya kan ya. Tidak ada terlalu banyak hal-hal yang memberikan permasalahan hidup, nikmatin hidup ya. Menjadi yang biasa itu kayaknya enak-enak saja. Tapi nggak tahu kenapa hal yang seperti ini malah sedikit orang ingin melakukannya terkadang. Meskipun ngomongnya biasa, ingin jadi orang biasa, tetapi ada keinginan dalam hatinya untuk menunjukkan keberadaan dirinya, eksistensi dirinya. Di mana-mana tentu orang lebih senang, lebih suka dikenal dan dihormati. Banyak hal-hal di sekitar kita yang menunjukkan hal itu. Contohnya misalnya kalau di jalan raya itu ya, ada beberapa orang yang menempelkan stiker-stiker tentara itu untuk menunjukkan atau memasang alat klakson yang nyung itu, yang bunyi gitu kan ya, yang kalau yang di alarm itu yang kalau di klakson itu bunyi sirine, bukan sirine, satu lagi yang buat klaksonnya gitu dipasang gitu kan, lalu telolet lah bisa lah gitu ya. Telolet bisa gitu ya. Dan ada juga yang menunjukkan bahwa dirinya kenalan seseorang gitu. Saya tuh sering sama dia kayak gitu kan. Padahal baru sekali ketemu gitu kan. Kadang sering ada gitu ya, obrolan-obrolan seperti itu. Kalau bicara soal kebanggaan dan penghormatan, mungkin tak akan habis-habisnya. Pembicaraan ini bukan melulu soal profesi, tapi soal bagaimana kita melihat diri sendiri dan seringkali kita melihatnya terlalu tinggi. Gaya bicara dan gerak-gerik kita pun cukup untuk membuktikan hal itu, jika kita sadari. Coba kita sadari cara kita bicara kepada pelayan-pelayan di restoran bagaimana, cara memberikan uang kepada tukang parkir, cara melambai kepada sapam di tempat kerja kita, sampai pada tingkah laku kita saat antri ya, di tempat antrian, di loket bank atau di mana. Mungkin tidak disadari, tapi semua itu seakan-akan berbicara ke dalam diri kita, tolong hormati saya. Coba bayangkan kalau keyakinan diri kita yang berlebihan ini suatu saat membuat orang mempertanyakan, Anda siapa? Itu. Ketika kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki dan merasa penting, lalu merasa bahwa saya itu harusnya dihormati, dikenal. Lalu ada orang yang berbicara begitu, Anda siapa? Sakit hati pastikan. Merasa pasti pengen berantem melawan orang yang kayak gini gitu kan. Tiba-tiba ada yang bertanya, Anda siapa? Pengajaran Yesus hari ini membuat orang bertanya-tanya. Tidak bolehkah kita menyebut siapapun guru atau bapak? Tidak bolehkah kita menyebut seseorang itu pemimpin? Tunggu dulu, dalam hal ini kita harus memaknai lebih dalam apa yang dikatakan Yesus. Tampaknya kita terlalu memperhatikan larangan-larangan yang disampaikan Yesus ini. Mungkin karena kita melewatkan satu kalimat penting yang adalah inti ajaran Yesus saat ini. Kalimat ajaib yang berbunyi, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Kalau kita perhatikan kata-kata ini, itu bukanlah suatu penggandaian. Ia tidak berbunyi, kalau kamu ingin menjadi besar, jadilah pelayan, bukan. Tapi, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ya, bukan artinya di sini pengandaian. Tidak ada kata kalau. Kalimat Yesus itu langsung menunjuk pada semua orang yang merasa dirinya besar atau merasa paling besar. Siapapun yang berpikir begitu harus belajar untuk melayani. Semakin merasa diri besar, semakin besar pula tuntutan untuk melayani. Semakin besar rahmat yang diberikan Allah kepada kita, semakin besar pula tugas kita untuk mewartakan kabar gembira kepada Tuhan. Karena ini bukan pengandaian, kalimat ini hanya membawa suatu konsekuensi. Dan konsekuensi itu
Entah kita suka atau tidak, dengan pernyataan Yesus itu pasti akan terjadi. Semakin besar, semakin banyak yang kita dapat, semakin kuat diri kita, maka tanggung jawab kita kepada orang lain pun semakin besar dalam pelayanan. Dan sikap seperti ini dihormati, itu berakar pada idolatri, ya, dalam bahasa itunya idolatri. Apapun bisa menjadi idol atau penyembahan-penyembahan baru, penyembahan-penyembahan berhala, ya. Bahkan kita sendiri bisa mengidolakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita menggunakan idol, ya. Bukan hanya barang atau uang, ya. Kita menyembah itu bukan hanya barang atau uang, tapi juga orang. Bahkan diri sendiri pun bisa menjadi idol kita, pengaguman kita. Kita sudah tahu bahwa orang ingin disegani, ya, kalau zaman-zaman sekarang karena pakaiannya. Apa yang saya pakai, itulah saya. Saya adalah saya adalah apa yang saya gunakan. Saya adalah apa yang saya pakai. Saya adalah apa yang saya kendarai. Bisa juga kayak kita sudah tahu bahwa orang ingin disegani karena pakaiannya juga, lalu ada yang juga karena pangkat yang ditunjukkan, ya, lewat stiker atau lambang-lambang tertentu atau barang-barang mahal yang kita tenteng. Ada juga orang yang menuntut hormat karena dia itu misalnya ajudan, ya, atau bahkan pengawal, padahal orang yang dikawalnya enggak begitu sekali, ya, malah lebih rendah hati. Terkadang ada yang seperti itu. Akhirnya kita bisa mengidolakan diri sendiri, menempatkan dan menilai diri terlalu tinggi, terlalu berharga dan berjasa atas diri orang lain. Kalau kita melihat teguran Maleaki dalam bacaan pertama, benar-benar, ya, sungguh sangat keras sekali terhadap para imam. Ya, teguran ini menyiratkan juga kemunafikan di antara para imam yang terlalu ketara. Mereka berpikir mengajar itu sekadar berbicara, ya, kayak saya gini, ya, sekadar berbicara gitu, ya. Berpikir seperti itu. Sementara kelakuan mereka melecehkan perjanjian dengan Tuhan. Tentu saja bicara itu gampang, apalagi kalau kita mempunyai posisi dan kewenangan. Hal yang sulit adalah berbicara melalui tindakan. Masalahnya, kalau orang sudah menjadi pemimpin atau mempunyai kedudukan, biasanya semakin banyak bicara dan semakin gengsi melakukan pekerjaan bawahan. Ia mengidolakan dirinya sendiri, bahkan ia sudah berubah. Dan sebuah peringatan yang boleh membuat kita hati-hati ialah kalau orang sampai mengatakan kepada kita, kamu kok sudah berubah, ya. Ada kan orang-orang yang seperti itu, yang ketika mendapatkan apa yang dia inginkan, jabatan, kewenangan, segala macam yang sudah dia miliki, dan bahkan kehormatan, kita pasti merasa orang ini kok sepertinya sudah berubah. Dan itu peringatan dalam diri kita kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita sudah berubah. Pasti ada sesuatu yang membuat kita berubah. Dan dalam hal ini, perubahan itu bukan berjalan yang baik, malah dilakukan dengan cara yang buruk. Perubahan yang tidak baik. Hal pertama yang harus kita teliti ialah apa yang kita inginkan saat itu, apa yang ingin kita kagumi saat itu, apa yang kita ingin dapatkan. Adakah posisi, kewenangan, kemampuan, uang, gelar, keberhasilan, atau relasi dengan orang tertentu yang membuat kita justru menjadi orang lain, beda daripada kita yang sebelumnya? Adakah sesuatu yang membuat kita tiba-tiba merasa hebat? Ingat, di seluruh Injil tidak ada satu kali pun Yesus merasa dirinya hebat. Kuasa yang diterimanya dari Bapa justru membuatnya mampu melayani, memberikan diri, membela mereka yang dipojokkan dan ditindas. Tidak perlu menerapkan sabda Tuhan pada hari ini kepada orang lain untuk menjatuhkan mereka-mereka yang sudah merasa besar. Kita keliru kalau mengira seakan-akan kita tidak termasuk yang ditegur oleh Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Tapi kita bisa mencoba sebuah cara yang sederhana. Jadilah orang biasa. Apapun yang kita miliki, setinggi apapun gelar kita, seelit apapun profesi kita, sebagus apapun mobil atau handphone yang kita miliki, secanggih apapun keahlian kita, jadilah orang biasa. Itu artinya kita tetap mau berdiri di antrean,
meskipun panjang ya, mau tampil tanpa atribut-atribut dan tak usah naik darah kalau orang tidak menghormati dan mengenali kita. Kalau saja kita sadar dan rela bersikap demikian, kita sudah mengalahkan penyembahan-penyembahan berhala baru itu. Percayalah, kita hanya bisa melayani dan leluasa melayani kalau kita menjadi orang biasa, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Arti menjadi orang biasa bukan berarti kita cuek, acuh kepada orang lain, tetapi melayani dengan rendah hati. Semoga hal ini bisa kita renungkan dalam hidup kita minggu-minggu ini. Tuhan memberkati.